Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Iya. Ayo kakak Nikita, catat sekali lagi dong. Masih kurang meriah, kurang ceria. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Oke, sekarang sebelum kita ibadah, Ya, kita memasuki ibadah minggu kali ini 28 Juni 2020. Sudah siap kita memuji Tuhan ya? Karena dalam satu minggu ini Tuhan Yesus sudah memberikan berkat-Nya, sudah memberikan kasih-Nya untuk kita. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Yesus itu sangat indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu lebih indah dari apapun. Nah, sekarang kita akan memasuki ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam ibadah kita. Kita menyanyi lagunya Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Benar, kami bersyukur atas hari dan minggu baru pemberian-Mu ini. Kami bersuka cita dan datang memuji Engkau, firman-Mu yang kudus, sebab Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami dan memberikan segala yang baik yang kami minta dalam nama anak-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kami iman yang berasal dari-Mu, agar kami dapat percaya kepada-Mu. Karuniakanlah kami kasih, agar hidup kami jadi baru, dan karuniakanlah kami pengharapan, agar hidup penuh sukacita dan bahagia. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita hari ini diambil dari hukum Taurat yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, kali ini kita akan menyaksikan persembahan pujian video kolaborasi antara anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Tercipta karyanya,
Anak-anak kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan hati untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Epistel buat kita minggu ini, ayat bulanan. Kita dengarkan ayat bulanan dari anak-anak sekolah minggu melalui video berikut ini. Sada Musa 12 ayat 2. Hubayan peo gabe bangso na bolon, jala pasu-pasu maho, jala pabalgauku guarmu, asagabe pasu-pasu ho. Ubahen peho gabe bangso na bolon, jala pasu-pasu oku maho, jala pambalgaoku guarmu asa gabe pasu-pasu ho. Ubahen peho gabe bangso na bolon, jala pasu-pasu oku maho, jala pambalgaoku guarmu asa gabe pasu-pasu ho. Ubahen peho gabe bangso na bolon, jala pasu-pasuoku maho, jala pabalgaonku goarmu, asa gabe pasu-pasuho. Ubahe peho gabe bangso na bolon, jala pasu-pasuoku maho, jala pabalgaoku goarmu, asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangso na bolon, jala pasu-pasuoku maho, jala pabalgaoku goarmu, asagabe pasu-pasu ho. Ubahen peho gabe bangso na bolon, jala pasu-pasuoku maho, jala pabalgaoku goarmu, asal gabe pasu-pasu ho. Ubahen peho gabe bangso na bolon, jala pasu-pasuoku maho, jala pabalgaoku guarmu, asa gabe pasu-pasu ho. Ubahen peho gabe bangso na bolon, jala pasu-pasun humaho, jala pabalgon guarmu, asa gabe pasu-pasu ho. Ubahen peho gabe bangso na bolon, jala pasu-pasu hoku maho, jala pabalgaoku guarmu, asa gabe pasu-pasu ho. Ubahen peho gabe bangso na bolon, jala pasu-pasuanku maho, jala pambagaonku goarmu, asa gabe pasu-pasu ho. Ubahen peho gabe bangsa na bolon, jala pasu-pasu oku maho, jala pabagaoku goarmu, asa gabe pasu-pasu ho. Ubahen peho gabe bangso na bolon, jala pasu-pasuonku maho, jala pabalgaonku goarmu, asa gabe pasu-pasu ho. Ubahen peho gabe bangso na bolon, jala pasu-pasuonku maho, jala pabalgaonku goarmu, asa gabe pasu-pasu.
Ubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuoku maho jala pabalgoku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuonhu maho jala pabalgaonhu guarmu asa gabe pasu-pasuho. Hubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuonku maho jala pabalgaonku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Hubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuoku maho jala pabalgaonku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuoku maho jala pabalgaonku maguarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuoku maho jala pabalgaonku maguarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasu maho jala pabalgaonku maguarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuonku ho jala pabalgaonku ho asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuoku maho jala pabalgaonku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuoku maho jala pabalgaonku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuoku doho jala pabalgaonku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuonhu maho jala pabalgaonhu goarmu asa gabe pasu-pasuho. Peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuonku maho jala pabalgaonmu goarmu asa gabe pasu-pasuho. Peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuonhu maho jala pabalgaonhu goarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuoku maho jala pabalgaonku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Ya, kita kembali memuji Tuhan adik-adik ya. Masih tetap sukacita kan? Kita kembali memuji Tuhan. Molohodo hui bukto.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, kita dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Silakan. Ya, pengumuman kita hari ini yang pertama untuk adik-adik yang berulang tahun satu minggu ini mulai dari tanggal 22 sampai 28 hari ini 28 Juni 2020 kami guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan. Nah, terus yang kedua, kakak Nikita, apa yang kedua? Yang kedua, ayat bulanan buat bulan Juli, untuk kita bulan Juli 2020, tugasnya adalah dari Poda 4 ayat 5 dibuat dalam bentuk hiasan dinding. Nah, setelah selesai difoto, dikirim ke grup WA masing-masing. Terus yang selanjutnya kita tetap menjaga protokol kesehatan seperti sekarang masih ada COVID ya kakak Niki ya. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan kita dengan cara jaga jarak, ya, pakai masker kalau pergi kemana-mana pakai masker ya sayang. Cuci tangan, rajin cuci tangan ya. Terus makan makanan bergizi, istirahat yang cukup. Dan yang terpenting dan yang utama adalah jangan lupa berdoa. Dan jangan keluar rumah kalau memang betul-betul tidak perlu. Kalau hanya mau jalan-jalan keluar rumah tidak usah dulu, tahan dulu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Lagunya Raja Hizkia. Sangat sakit badannya, kata Nabi Yesaya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya?
tentu dalam keadaan baik ya. Hari ini, di hari Minggu kita saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Amang akan pimpin. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu di sini, anak-anak-Mu sekolah minggu yang rindu akan Engkau ya Tuhan, ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami senantiasa dapat menerima firman-Mu. Terimalah doa anak-Mu ini, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang tertulis pada 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue aram." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Baik, adik-adik sekolah minggu, Amang akan memberikan pengertian daripada nats Alkitab yang kita baca pada minggu ini, di mana seorang Hizkia, seorang raja yang sangat besar kuasanya, yang sangat diperhitungkan dalam kehidupannya pada masa itu, di mana Hizkia ini merupakan raja yang sangat bijaksana dalam kehidupannya. Tentu adik-adik juga mau seperti Hizkia, bukan? Hizkia yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Namun pada saat ini kita di latar belakangi lagi dengan keadaan Hizkia yang sedang diperhadapkan dengan
sebuah penyakit yang amat sangat tidak disukai oleh Hizkia pada saat itu, di mana ia tidak bisa melakukan aktivitas apapun seperti yang ia lakukan pada masa kejayaannya. Dia hanya terbaring di tempat tidur menunggu dia akan sembuh. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, adik-adik sekalian, Hizkia tetap berdoa. Dia terus berdoa kepada Tuhan untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Setidaknya doanya dikabulkan oleh Tuhan. Tapi adik-adik tahu tidak? Ternyata Hizkia tersebut didengarkan doanya melalui nubuatan seorang nabi. Ayo, nabi apa yang bernubuat pada masa Hizkia? Ada yang tahu? Nabi Yesaya. Pada saat itu Tuhan mengatakan kepada Yesaya seperti ini. Yesaya beritakan kepada Hizkia bahwa dia akan sembuh saat ini juga, dan dia akan kuberikan umur atau tambahan umur 15 tahun lagi lamanya. Nah, siapa tuh yang sama seperti Tuhan, yang bisa memberikan kebaikan yang sangat luar biasa kepada anak-anaknya yang percaya kepadanya hanya dengan beralaskan doa saja? Hal itu dapat terkabul kepada Hizkia. Nah, seperti itu adik-adik, kita harus meneladani bagaimana kokohnya iman daripada Raja Hizkia ini. Tentu adik-adik sekalian ingin seperti Hizkia. Hizkia yang selalu bijaksana dalam kehidupannya, walaupun ia mendapatkan penyakit, tapi dia tetap sungguh-sungguh. Dia tetap memberikan hatinya kepada Tuhan. Dia tidak pernah goyah dengan apapun. Dia selalu memberikan hatinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi pada saat ia mengalami kesakitan, dia berdoa kepada Tuhan untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Sangat menarik bukan cerita daripada Hizkia ini? Nah, kali ini Amang mau kaitkan dengan permasalahan kita saat ini yang sangat besar sekali yang kita hadapi pada masa sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, di mana pada nats ini kita juga diajarkan bagaimana kita supaya hidup sehat. Terlebih kepada adik-adik sekalian, di sini diajarkan kita untuk selalu hidup sehat. Adik-adik tahu nggak hidup sehat itu seperti apa? Hidup sehat itu yang pertama, selalu makan makanan yang bergizi, dan kemudian istirahat yang cukup. Buat adik-adik yang suka main handphone atau nonton TV yang berlama-lama seperti itu boleh dikurangi. Supaya apa? Supaya terjadilah yang dikatakan bahwa seperti dikatakan Amang tadi, hidup sehat. Nah, nats ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita, dan yang paling utama adalah kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Namun, Amang mau nyanyikan sebuah lagu ini. Lagu yang tertulis pada Alkitab dari Amsal 22 ayat 17. Tahu lagu apa? Ada yang tahu lagu apa?
Nah, ini Amang nyanyikan ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira merupakan hal yang paling disenangi oleh Tuhan. Ketika adik-adik selalu bergembira dalam kehidupan, ketika adik-adik dalam melakukan aktivitas apapun, contohnya disuruh mama buat cuci piring, seikhlas hati dengan mengatakan, hati yang gembira, benar, hati yang gembira, aku harus melakukan seperti hati yang gembira yang dikatakan pada Nats Amsal 22 ayat 17 itu. Adik-adik sekalian, seperti itulah yang sebenarnya terjadi pada masa itu, di mana pada saat kita perhatikan Nabi Hizkia, di mana pada saat kita perhatikan Raja Hizkia yang ditenggarai oleh penyakit, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi adik-adik tahu nggak arti nama dari Hizkia itu? Ada yang tahu? Hizkia artinya adalah Yahweh adalah kekuatanku. Itu kalau dalam bahasa Ibrani Yahweh, kalau dalam bahasa Yunani Ezekias. Itu yang terdapat pada tafsiran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, itu menjadi sebuah pelajaran penting buat adik-adik sekalian. Siapa tahu nanti ada yang bertanya, tahu nggak arti nama dari Hizkia itu apa? Nah, seperti yang kamu jelaskan tadi, Hizkia adalah Yahweh adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku. Oke adik-adik, sudah mengerti semuanya? Baik, kita lanjut. Kemudian pada masa itu, ketika diperhadapkan dengan sebuah permasalahan, yaitu penyakit yang melanda Raja Hizkia, kemudian umurnya bertambah lagi, bertambah sebanyak 15 tahun lagi lamanya. Nah, itu merupakan hal yang sangat kita senangi adik-adik, di mana kekuatan doa itu sangat besar, kekuatan doa itu sangat menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi contohnya adik-adik ini, adik-adik mau pergi ke sekolah, adik-adik mau melakukan aktivitas apapun, tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa kepadanya. Minta apa yang mau adik minta, supaya ketika permintaanmu itu adik-adik utarakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang adik-adik minta. Nah, seperti itu hal yang dijelaskan pada Nats Alkitab pada minggu ini adik-adik. Mudah-mudahan apa yang telah Amang jelaskan pada minggu ini dapat berguna bagi kita, bagi adik-adik sekalian, dan dapat adik-adik juga lakukan dalam kehidupan adik-adik sekalian. Tapi sebelum itu, Amang punya ilustrasi nih. Ilustrasinya begini. Pada suatu perkampungan hiduplah sepasang
suami istri. Kebetulan sepasang suami istri ini baru menikah. Nah, si istri tersebut sedang mengandung. Nah, pendek ceritanya adik-adik, si istri tersebut ingin melahirkan. Tapi karena jarak dari perkampungan ke kota itu sangat jauh sekali. Jadi sulit untuk pergi ke rumah sakit. Sementara si istri tersebut ingin melahirkan. Tapi tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Si istri tersebut memang dibawa ke kota tersebut atau ke rumah sakit tersebut. Tetapi di tengah jalan si istri tersebut harus melahirkan bayinya. Tahu nggak apa ujung dari cerita ini? Si bayi tersebut lahir dan diberikan nama. Adik-adik tahu apa yang diberikan namanya? Paslan. Pas di jalan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada minggu ini anak-anak-Mu sekalian dapat beribadah melalui ibadah online sekolah minggu HKBP Makassar. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana anak-anak-Mu ini dapat tetap menerima berkat dari-Mu, di mana mereka juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami meminta kepada-Mu, anak-anak-Mu ini sangat rindu beribadah kepada-Mu, di mana mereka ingin menginjakkan kakinya di gedung sekolah minggu ini untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa anak-Mu ini. Sertai kami Tuhan, sertai juga keluarga daripada anak-anak-Mu ini, agar dapat juga senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kami pada minggu ini. Kiranya seluruh aktivitas pelayanan yang kami lakukan pada saat ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan memberkati kami. Kiranya doa anak-Mu ini dapat Engkau sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Iya, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa ya, bahwa Raja Hizkia, seorang raja yang sangat baik, diberkati Tuhan ya, dengan umur ditambahkan 15 tahun lagi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita ya. Nah, jadi untuk itu Kakak Niki kita ada kasih tugas untuk horong 1. Kakak ada tugas nanti untuk horong 1 dan 2 ada tugasnya membuat mahkota. Buat sendiri mahkota dari kertas ya, dengan kreasimu sendiri ya. Bagaimana caramu, bagaimana caranya supaya mahkotanya bagus dan bisa dipakai, dan dikumpul nanti mahkotanya dipakai dan difoto, dikumpul ke grup WA masing-masing. Paham ya sayangnya? Pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi tugas untuk horong 3, 4 apa Kakak Niki? Nah, tugas untuk horong 3 dan 4 adalah membuat perlengkapan Raja Hizkia, mulai dari mahkota, jubahnya, tapi dengan catatan mahkota tidak bisa dibeli, dibuat juga dari bahan yang ada di rumah, seperti yang tadi tugas dari horong 1 dan 2. Dan jangan lupa juga jubahnya terserah dari mana, mau dari bahan bekas atau koran atau plastik, apa saja kreasi yang bisa adik-adik dapatkan di rumah. Dikumpul ya, ingat jangan lupa dikumpul, difoto, dipakai kalau bisa, tapi kalau tidak dipajang aja, difoto, baru dikumpul, dikirim ke WA masing-masing hari Rabu terakhir. Terima kasih.
akan mengumpulkan persembahan kita ya dengan sukacita sebagai tanda bukti kita bahwa Tuhan Yesus memberkati kita. Kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita ya. Kita menyanyi hujan berkat kan tercurah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.